Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ini makna dan pengertian dari ini ya, wirid, murid dan mursid ya. Jadi untuk ya kita semua manusia kan punya ya ini masih kita membahas untuk mengenai apa yang ada di dalam diri kita juga karena barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya ya. Jadi di sini kita ini ya bahwa setiap manusia itu kan punya cipta, rasa dan karsa ya. Jadi cipta itu daya alam pikir atau alam cipta, angan-angan ya, memikirkan atau terus rasa itu merasakan sesuatu dan karsa itu kita menginginkan kersa kehendak menghendaki atau menginginkan sesuatu ataupun kita mempunyai suatu tujuan. Nah, gitu kan. Apa tujuan kita? Nah, itu kan karsa ya. Orang itu kalau nggak ada tujuan ya, ya kurang kurang lengkap ya, kurang komplit ya sebagai manusia yang normal gitu kan ya. Itu pasti punya tujuan entah itu tujuan apapun ya, baik itu jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang ya, pasti punya kehendak ataupun keinginan. Ya, entah itu ya setiap orang berbeda lah ya. Seperti itu pasti bahkan anak kecil pun punya kehendak, punya keinginan, punya tujuan. Nah, seperti itu ya, apa yang ingin dibeli, apa yang ingin didapat. Nah, seperti itu ya. Anak kecil juga seperti itu ya. Nah, bahwa setiap manusia itu udah dibekali cipta, rasa, dan karsa. Nah, karsa ini untuk kita sampai kepada apa yang kita inginkan. Nah, di dalam ini ya kita membahas salah satu bidang keilmuan ya di dalam torekoh ya dari bagian dari tasawuf ya. Jadi uh, di dalam torekoh itu ini ada namanya murid ya. Murid. Jadi kalau mungkin di pondok pesantren atau di apa itu kan disebut dengan santri. Orang yang belajar itu disebut dengan santri ya. Tetapi kalau di dalam ilmu torekoh itu nggak ada istilah santri. Tidak ada. Adanya itu murid. Nah, jadi seorang murid itu uh, ini ya, orang yang mempunyai suatu tujuan. Jadi murid di sini kita nggak terfokus di murid di suatu tempat atau di apa namanya ya, yang usianya sekian ke bawah antara sekian dari sekian usia SMP, usia SMA enggak ya. Karena yang namanya torekoh itu tidak melihat usia kayak gitu. Jadi ada murid yang usianya jauh lebih tua dari gurunya, gurunya lebih muda, itu juga banyak seperti itu. Ya, karena jadi nggak terfokus atau terpaku ke usia. Nah, seperti itu. Nah, jadi seorang murid itu adalah seseorang yang mempunyai tujuan. Ya, setiap manusia itu kan punya tujuan ya. Nah, punya cipta rasa karsa. Nah, dan cipta kalau di dalam hasanah ilmu leluhur itu ada cipta rasa, rasa itu harus diolah. Nah, akhirnya menjadi karsa. Nah, di dalam ilmu tarekat pun sama. Untuk menjadi seorang untuk seorang murid itu mempunyai tujuan, ya. Ini murid di sini nggak terfokus harus anak-anak atau usia remaja atau umur ya. Kita nggak terfokus ke umur karena torekoh itu sifatnya umum ya. Jadi berapapun gitu untuk nggak terpatok antara guru dan murid itu terfokus oleh umur. Kadang seorang mursid itu umurnya lebih muda dan muridnya juga usianya jauh lebih tua, itu juga banyak sekali ya karena tingkat keilmuannya yang berbeda. Jadi yang membedakan itu tingkat keilmuannya ya, bukan usia ya. Nah, terus uh, untuk menjadi seorang murid ya, seorang murid itu kan mempunyai tujuan. Apa yang akan dituju, apa yang ingin dicapai, dan apa yang ingin dikehendaki gitu kan. Nah, itu punya tujuan. Nah, untuk bisa sampai kepada tujuan, nah, itu dibutuhkanlah seorang mursid. Nah,
untuk sampai kepada suatu tujuan itu dibutuhkan seorang mursyid. Nah, apa itu mursyid? Nah, mursyid itu adalah penunjuk jalan, ya, atau ya kita menyebutnya seorang guru lah ya. Itu penunjuk jalan mursyid. Jadi yang memberikan jalan. Oh ya, kamu mau berjalan ke arah mana? Mau ke Semarang, mau ke Surabaya, mau ke mana gitu kan. Oh, ini loh jalannya lewat ini, harus melewati ini, begini begini. Nah, itu penunjuk jalan. Jadi seorang murid untuk bisa sampai kepada suatu tujuan itu dibutuhkan seorang mursyid ya, atau seorang guru. Nah, tanpa seorang guru nanti ya jalannya nggak terarah gitu, karena ya kita membutuhkan penunjuk jalan seperti itu ya, dibutuhkanlah seorang mursyid. Jadi seorang mursyid di sini fungsinya sebagai penunjuk jalan, memberikan petunjuk ya, seperti itu ya. Jadi seorang murid itu punya tujuan, untuk sampai kepada tujuan itu dibutuhkanlah mursyid ya. Mursyid itu penunjuk jalan. Jadi pembimbingnya, yang mengarahkan, yang menuntun, itu seorang mursyid. Nah, terus untuk kita sampai kepada tujuan, ya, jalan yang ditempuh, ini jalan yang ditempuh itu namanya wirid. Nah, jadi ada hubungannya ya antara seorang murid, ya, seorang mursyid dan wirid. Jadi seorang murid itu seseorang yang mempunyai suatu tujuan atau keinginan atau sesuatu yang ingin dicapai, ya, itu dibutuhkan seorang mursyid, guru sebagai penunjuk jalan. Jalannya itu dinamakan dengan wirid, ya. Jadi harus melewati jalan itu. Itu kalau kita belajar ilmu torekoh ya seperti itu. Jadi wirid itu merupakan jalannya. Ya, memang tidak dipaksakan ya. Tidak dipaksakan kita harus berwirid, tetapi ya memang seperti itulah jalannya yang harus dilewati gitu ya. Ya ini ya. Dan kalau seorang ya kita kan sampai tujuan kan harus melewati jalan. Kan nggak mungkin langsung kita terbang gitu kan. Meskipun kita terbang pakai pesawat itu juga di angkasa ada jalannya, ada jalurnya juga. Iya kan? Nggak instan. Nah, seperti itu. Jalannya itu dinamakan wirid. Nah, dan wirid itu harus nurut sama mursidnya. Jadi yang memberikan wirid itu yang mursid. Jadi biasanya ya itu dalam ilmu toreka itu uh, sebuah wirid itu diijazahkan. Jadi seorang mursid ya atau seorang guru itu biasanya memberikan ke muridnya itu berbeda-beda dari kemampuannya, dari kan murid itu juga mempunyai level-level, tingkatan-tingkatan. Apakah tingkatan dasar, pondasinya sudah kuat atau belum. Nah, kayak wirid ya, kalau kita belajar ilmu wirid, itu juga ada lapisan-lapisannya. Daya kekuatannya itu berbeda. Jadi kalau seorang murid ya, maaf ini ya, seorang murid yang dia kekuatannya masih level dasar, itu nanti wiridnya itu juga menyesuaikan. Jadi kalau dikasih dari seorang guru, seorang mursyid dikasih wirid yang dia levelnya udah tingkat tinggi, nanti akan beresiko, akan apa wadahnya itu kurang kuat. Jadi harus menyesuaikan. Jadi wirid itu juga ada level-levelnya ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan dasar, tingkatan sedang, atau tingkatan tinggi. Jadi seorang mursyid itu juga harus teliti jeli untuk mengijazahkan sebuah wirid kepada muridnya, itu menyesuaikan kondisi muridnya, kemampuannya gitu kan, terus kekuatannya, terus juga ini apa tujuannya, karena setiap tujuan itu juga wiridnya itu berbeda kayak gitu. Wiridnya berbeda-beda, nggak sama. Jadi kayak misal nih seorang mursyid ya, dia punya contoh aja ya, punya 20 murid atau 10 murid. Nah, dalam mengasih wirid ya ke murid-muridnya itu nggak sama semua.
Dan meski tujuannya sama, tetapi juga tingkatannya berbeda, menyesuaikan. Karena sebuah wirid yang diijazahkan kepada seorang murid, jika itu tidak diamalkan, nah itu ada efek tertentu bagi seorang guru ya, seorang mursyid itu ada efeknya juga, karena suatu amalan wirid yang diijazahkan itu harus diamalkan, kayak gitu. Nanti ada efek-efek tersendiri yang kalau tidak dijalankan. Untuk kita sampai kepada tujuan dibutuhkanlah seorang mursyid sebagai penunjuk jalan. Jadi wirid itu ya harus mengikuti mursyid, karena yang memberikan wirid itu mursyid ya. Dan kalau kita itu sedang berwirid ya, lagi menjalankan wirid ya setiap hari, itu seolah-olah kita itu duduk berhadap-hadapan. Jadi seolah-olah kita ya rasa kita ya kayak misal sholat kan itu butuh seolah-olah iman, Islam dan ihsan. Nah, jadi seolah-olah kita eh, menghadap kepada Allah gitu kan di depan kita. Nah, seperti itu. Begitupun dengan wirid sama. Jadi seolah-olah kita itu mensugestikan bahwa kita itu ada, guru kita itu ada di hadapan kita. Nah, jadi supaya lebih cepat uh, meresep ya, jadi lebih cepat masuk wirid itu ya. Jadi kalau kita sedang berwirid itu seolah-olah uh, kita ada di depan, guru kita itu ada di depan kita. Seolah-olah itu berhadapan, ya meskipun jaraknya jauh, pisah oleh jarak. Nah, tetapi seolah-olah itu sangat dekat, jadi ada di dekat kita. Nah, itu supaya sebuah wirid itu cepat masuk ke dalam diri kita ya. Jadi seolah-olah berhadap-hadapan. Jadi bukannya kita menyembah mursyid ataupun mengandalkan 100% ke mursyid ya. Tetapi ya memang harus seperti itu. Karena sebuah wirid itu harus nurut kepada mursyid. Nah, jadi seolah-olah kita kalau berwirid itu harus berhadap-hadapan. Nah, selain berhadap-hadapan juga harus rasa hati kita itu seolah-olah deket gitu. Jadi nanti akan nyambung kayak gitu ya. Jadi kayak misal wirid ya, kalau kita belajar wirid itu kan jenisnya banyak. Setiap orang itu berbeda ya. Ininya mungkin seorang guru ya juga punya kriteria tersendiri ya untuk memberikan, nggak semuanya sama kayak gitu. Terus dari tujuannya juga berbeda, isinya juga berbeda-beda, nggak sama semua. Jadi itu diijazahkan ya dari seorang guru biasanya. Jadi beda sebuah wirid ya, amalan yang kita mencari sendiri di dalam ya, kita meraba-raba sendiri dari apa ya, dari buku, dari medsos atau dari mana, yang sebuah ilmu kita mencari sendiri dengan ilmu yang diijazahkan atau diberikan atau ditransfer. Nah, ditransfer dari seorang guru kepada seorang murid itu ya berbeda ya. Ya meskipun semua ilmu itu ya dari Allah ya, semua sumber dari semua keilmuan itu ya dari Allah ya. Karena ilmu Allah itu kan teramat sangat luas ya. Bahkan air laut dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah itu nggak akan cukup, karena ia meliputi langit dan bumi saking luasnya dan saking banyaknya. Nah, dan untuk kita belajar mempelajari ilmu-ilmu Allah itu dibutuhkanlah seorang guru, seorang mursyid, seorang pembimbing, seorang yang penunjuk jalan, yang mengarahkan. Nah, seperti itu. Jadi wirid ya. Nah, jika kita sudah berwirid ya, sering setiap hari, itu wirid itu kan di dalamnya ada zikir ya. Di dalam wirid itu kan ini berbeda-beda, isinya banyak ya. Ada kita bertawasul, ada zikir, ada surat-suratan, kita ngambil dari surat Al-Quran ya. Tergantung dari mursyidnya masing-masing lah. Mau menyusun wirid yang seperti apa, itu berbeda-beda. Dan itu wirid juga ada tingkatan-tingkatannya. Gitu. Energi kekuatannya itu berbeda. Jadi harus menyesuaikan dengan kemampuan muridnya. Jadi kalau wirid yang level atas itu nggak bisa diberikan ke murid yang masih level dasar. Nah, seperti itu. Nanti akan kurang bagus hasilnya. Jadi sesuai dengan tingkatannya ya. Jadi
wirid juga itu mempunyai energi dan kekuatan tersendiri kalau diamalkan. Nah, untuk sampai kepada suatu tujuan itu kan harus melalui jalan yang ditempuh itu adalah wirid ya. Nah, kalau kita sudah sampai kepada tujuan, apa yang dituju kepada zat. Nah, tujuan kita kan semua orang hidup kan tujuannya kepada Allah ya. Nah, nanti kayak misal kita mengamalkan apa, itu kan biasanya ada fadilahnya. Ya, ada keutamaannya, ada manfaatnya. Nah, hasilnya ya, hasil antara di dalam wirid itu kan ada zikir yang harus dibaca, yang harus diamalkan. Nah, hasil dari wirid itu gabungan antara wirid dan zikir itu hasilnya warid. Jadi apa namanya ya? Suatu lintasan. Hasil dari perbuatan antara zikir dan wirid itu disebut dengan warid. Kayak gitu. Ya, jadi warid itu yaitu dari lintasan antara gabungan lintasan dari perbuatan antara wirid dan zikir itu disebut dengan warid. Nah, kalau di dalam ilmu-ilmu para wali ya itu kan mungkin beliau-beliau ya itu disebut dengan karomah ya. Itu kalau ilmunya wali, tapi kalau kita kan di bawah karomah itu kan itu ada banyak ya, ada namanya kalau mukjizat itu kan mukjizat itu untuk para nabi. Terus karomah itu untuk para wali-wali, wali Allah ya. Ulama-ulama, syekh itu karomah. Di bawahnya lagi ada namanya maunah, ada namanya hidayah, ada namanya ilham, ya kan? Ada namanya maunah juga, ada banyak lah ya ini ya. Jadi ada wahyu juga. Nah, itu kan. Nah, jadi balik lagi ke tadi ya, itu hasil antara wirid dan zikir itu disebut dengan warid. Jadi sebuah warid itu nggak bisa kita dapatkan atau kita peroleh tanpa zikir dan wirid. Nah, jadi itulah jalan yang harus dipakai. Ya memang tidak dipaksakan ya, tetapi ya memang seperti itu jalannya yang harus dilewati. Ya, jadi seorang murid itu mempunyai tujuan. Ya, seorang guru, seorang mursyid itu juga mempunyai tujuan, sama-sama mempunyai tujuan dan sama-sama melewati jalan yaitu wirid. Nah, melewati jalannya. Nah, terus dan tujuan itu kan kita meminta kepada Tuhan ya. Jadi kita berdoa kepada Tuhan karena nggak ada segala sesuatu ya yang kita minta kecuali hanya kepada Tuhan. Nah, dalam kita meminta itu kan ada yang diridhoi, ada yang diizinkan, ya kan? Nah, jadi kita ini ya sedikit belajar memahami dengan apa itu yang diizinkan dan apa itu yang diridhoi. Ya, jadi kita hidup kan secara garis besar kan kita mencari ridho Tuhan. Nah, jadi kita dalam berdoa ya, kayak orang-orang ahli toreko itu kan kadang kalau berdoa itu ini mencari ridho Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar izin. Kalau kita mencari izin Tuhan bisa aja ya kita berwirid, kita menginginkan sesuatu nih, kepingin apa tujuan kita. Ya, bisa saja kita memaksa kepada Allah supaya Allah memberikan karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an. Ya, barang siapa yang menginginkan sesuatu maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Nah, Allah pun nggak akan mengingkari janjinya yang sudah disampaikan melalui Al-Qur'an ya. Itu nggak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi manusia itu ya ada caranya ya supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi keinginan kita itu cepat diwujudkan, itu ada caranya. Nah, tetapi dalam diwujudkan itu apa namanya ya?
dikabulkan itu kan kita nggak tahu apakah itu hanya diizinkan, apakah diridhoi. Contoh misal, ya, kita pengen sesuatu hal, kayak misal kita disakiti nih, misal sama orang. Nah, kita pengen orang itu celaka, misal. Nah, kita berdoa. Iya, sama Allah itu kan profesional, ya. Jadi Allah itu sebenarnya profesional, Tuhan bagi semua umat manusia. Semua orang, semua kalangan, baik itu orang baik ataupun orang jahat. Orang jahat pun dia berdoa kepada Tuhan. Yang mengabulkan pun Tuhan, ya kan? Kalau kita berdoa untuk kejahatan, ya ini maaf ya, ini hanya contoh aja, tapi jangan kita lakukan. Bisa saja Tuhan itu, kalau kita tahu caranya ya, doa yang mustajab itu bagaimana, bisa saja Tuhan itu mengabulkan, tetapi belum tentu diridhoi, ya kan? Karena Allah itu untuk meridhoi sesuatu hal itu ada rumusnya tersendiri, yang itu di luar diri kita ya, di luar pengetahuan kita. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, berdoa kepada Allah itu profesional, doa apapun itu akan dikabulkan, baik itu orang baik ataupun orang jahat sekalipun. Kalau berdoa kepada Allah itu dikabulkan, ya, karena Allah itu profesional, ya kan. Akan tetapi, apakah sesuatu hal yang itu dikabulkan, apakah itu diizinkan atau diridai, kan berbeda. Kalau untuk hal yang negatif, hal kejahatan, bisa saja diizinkan untuk mencelakai orang lain, untuk kita membalas dendam. Mungkin kita merasa tersakiti oleh orang lain, kita membuat suatu perhitungan untuk membalaskan rasa sakit hati kita, itu bisa saja dikabulkan sama Allah. Diizinkan itu orang itu bisa celaka, orang itu bisa sesuai apa yang kita inginkan, bisa saja dikabulkan, tetapi kan belum tentu diridhoi, ya kan? Belum tentu diridhoi oleh Allah. Nah, jadi kita harus paham ya. Jadi kita jangan memaksakan sesuatu doa atau keinginan. Ya, bisa saja kita memaksa sesuatu supaya itu cepat terkabulkan, tetapi nanti hasilnya akan kurang bagus. Karena mungkin kurang mendapat ridho dari Allah. Nanti kalau waktunya sudah tiba, saatnya sudah tiba, Allah sudah mengizinkan dan meridhoi, sesuatu yang kita inginkan pasti akan terjadi. Pasti akan dikabulkan. Nah, kita harus yakin di situ. Jadi kita jangan memaksakan doa ya. Meskipun ada orang-orang ada orang-orang tertentu ya, mungkin ahli tarekat tertentu di luar sana yang doanya itu mustajab ya, doa apapun itu harus, saya berdoa ini harus dikabulkan. Jadi Allah itu Tuhan yang untuk kita sembah ya. Jadi kita kan ini ya diwajibkan menyembah Allah ya, bukan Allah yang harus mengikuti keinginan kita, harus mengabulkan doa kita. Jadi seolah-olah Tuhan itu dijadikan sebagai pembantu kita untuk mengabulkan semua keinginan kita. Nah, ya itu bisa, tetapi kan ya, apa iya seperti itu? Ya kan, Allah itu kan untuk disembah, bukan untuk dijadikan pembantu kita untuk mewujudkan semua keinginan dan doa kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus paham, belajarlah apa yang diridhoi oleh Allah dan yang tidak diridhoi itu apa saja. Sesuatu kejadian yang itu diizinkan dan diridhoi itu berbeda ya. Jadi memang ya kita harus belajar, kalau kita kita belajar mengikuti kehendak Allah. Jadi jangan Allah dipaksakan untuk mengikuti kehendak kita. Ya, meskipun Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa meminta sesuatu, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Kita berdoa, ada cara tertentu supaya doa itu lebih cepat dikabulkan. Nah, tetapi kan ya itu tadi, sesuatu hal terjadi itu bisa karena hanya diizinkan saja tetapi tidak diridhoi, dan ada yang diizinkan dan diridhoi. Nah, kita harus paham di situ ya. Jadi supaya nanti juga jalan kita ke depannya itu lebih bagus ya.
Jadi kita kan hidup kan mencari ridho Tuhan, bukan kita mengumbar nafsu kita pingin ini, pingin itu, mau ini, mau itu, harus terwujud, harus dikabulkan, harus dikasih sama Tuhan. Allah itu dijadikan pembantu kita untuk mewujudkan semua keinginan kita. Itu nggak seperti itu ya. Jadi kita harus mengikuti apa kehendak Tuhan. Kita harus paham kalau kita ridho kepada Allah, ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, kita ikhlas dan ridho kepada apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan untuk kita, maka Allah pun akan, kalau kita ridho kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan ridho kepada kita. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita lebih mudah, lebih bisa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya, seperti itu ya, belajar mencari ridho Tuhan. Jadi bukan memaksakan keinginan kita kepada Tuhan ya. Jadi suatu kejadian terjadi itu bisa terjadi karena izin Tuhan dan karena ridho Tuhan itu berbeda ya. Jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.